Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri fitratan lil mu'minin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin, amma ba'd. Hadirin pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tanpa terasa bulan Ramadan sudah ingin pergi meninggalkan kita. Bulan Ramadan ingin pergi jauh meninggalkan kita selama 11 bulan lamanya. Akan tetapi kita juga akan menyambut hari kemenangan kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Setelah Ramadan pergi, umat Islam akan menutupnya dengan pelaksanaan salat Hari Raya Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong melakukan salat sunnah berjamaah, memakai pakaian yang serba baru dan lain-lainnya yang juga serba baru. Pemplet tulisan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim bertebaran di mana-mana. Tak hanya itu, ucapan saling memaafkan juga sering didengar pada hari itu. Salat sunnah yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri dalam Islam merupakan sebagai penutup dan ungkapan syukur atas selesainya ibadah bulan suci Ramadan. Sebagaimana salat sunnah Idul Adha merupakan sebagai penutup pelaksanaan ibadah haji dan rasa syukur atas kemenangan umat Islam. Sejarah Hari Raya Idul Fitri tak lepas dari dua agenda besar sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Awal mulanya dilaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri ini pada tahun kedua Hijriyah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan ini menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada histeria dan perjuangan para sahabat di dalamnya. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih oleh umat Islam, secara tidak langsung mereka melaksanakan dua kemenangan sekaligus. Yang pertama adalah kemenangan melawan hawa nafsunya pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kemenangan mereka di dalam menaklukkan Perang Badar. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala, kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumil adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum jahiliyah mereka memiliki dua hari yang mana di dalam dua hari tersebut mereka pakai di dalamnya untuk bermain-main. Kemudian tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kemudian Nabi menyerukan, wahai kaum jahiliyah, kalian memiliki dua hari yang biasa kalian gunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari tersebut dengan hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi sebenarnya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ini ada jauh sebelum umat Islam, ada jauh sebelum kita merayakannya. Jadi Hari Raya Idul Fitri
adalah sebenarnya hari rayanya kaum jahiliyah, akan tetapi mereka salah menggunakannya sehingga mereka gunakan untuk bermain-main yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Hashim Asy'ari di dalam kitab Risalah fil Aqaid menjelaskan bahwa 2 hari yang setiap tahunnya digunakan untuk pesta pora oleh kaum jahiliyah disebut dengan hari Nairuz dan hari Marjan. Dalam setiap tahunnya pada hari ini digunakan untuk pesta pora dan diisi dengan mabuk-mabukan serta menari. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah turunnya syariat Islam, yaitu syariat berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti hari Nairuz dan hari Marjan tersebut dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, supaya umat Islam tidak mengikuti apa yang telah diperbuat oleh kaum jahiliyah. Begitupun Al-Imamul Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra menampilkan bunyi hadisnya secara jelas, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr wa qala, man bana fi biladil a'ajim fa sana'a nawruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah." Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membangun negeri kaum ajam, yaitu selain daripada kaum Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairuz dan hari-hari Marjan, serta meniru apa yang mereka perbuat, maka ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada, Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangan kita menahan diri, makan dan minum, serta menjauhkan dari pekerjaan yang merusak, mencacati daripada pahala puasa. Lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu yang harus dibanggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan, yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Mas'udin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, idza shamu syahra Ramadan wa kharaju ila 'idihim, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa ibadil ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ashhidu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadi ya ummat Muhammad irji'u ila manazilikum qad badaltu sayyiatikum hasanat fayaqulu Allah ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu furan lakum. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'udin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ketika umat Nabi Muhammad melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, maka Allah berfirman menyerukan kepada malaikat-malaikatnya, wahai para malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan salat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian, aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka puasa untukku, maka tegaklah kalian dan mendapatkan ampunanku terhadap kalian.
Jadi kita waktu keluar melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri tersebut, maka Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita fitrah, kita kembali suci pada hari raya Idul Fitri tersebut. Kemudian Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami dalam kitabnya Hasyiatul Bujairami 'alal Khatib memaknai esensi hari raya bukan sekedar tentang pakaian baru dan apapun yang serba baru. Meski pada dasarnya dianjurkan menggunakan pakaian baru, pada hakikatnya bukan itu maksud dan makna hari raya yang sesungguhnya. Syekh Sulaiman Al-Bujairami mengatakan, Ja'alallahu lil mu'minina fid dunya thalathatu ayyam, Idul Jum'ah wal Fitri wal Adha. Wa kullama ba'da ikmal ibadah wa ta'atihim wa laysa al-'id liman labisahul jadid, bal huwa liman ta'atuhu tazid. Wala liman tajmalu bil labsi war rukub, bal liman ghafartu lahu ad-dunub. Jadi apa kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami di dalam kitab beliau? Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman, yaitu hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatannya. Dan hari raya Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, namun bagi orang-orang yang ketakwaannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan, namun Idul Fitri adalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Jadi menurut Syekh Sulaiman, yang sudah sering kita dengar di dalam faedah-faedah, di dalam ceramah-ceramahnya oleh tuan-tuan guru, laisal 'id liman labisahul jadid walakinnal 'id liman taqwahu tazid. Jadi bukanlah hari raya Idul Fitri kita yang memakai pakaian serba baru, akan tetapi hari raya Idul Fitri adalah orang-orang yang takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kef.